Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Baik. Ya, untuk mengefektifkan waktu sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita awali dulu dengan berdoa di dalam hati masing-masing ya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, yang kemarin kita sudah mempelajari mengenai dokumen transaksi yang mempengaruhi utang ya. Nah, untuk yang sekarang kita akan mempelajari mengenai mutasi utang. Nah, ini yang pertemuan kemarin kita membahas mengenai transaksi yang mempengaruhi utang. Yang pertama adanya pembelian kredit, di mana pembelian kredit ini didukung dengan bukti transaksi faktur dari kreditur. Nah, akan mempengaruhi utang pada saldo sebelah kredit ya, yaitu bertambah. Kemudian yang kedua adanya retur pembelian yang mempengaruhi utang itu mengurangi utang, dan yang ketiga adanya pembayaran utang. Nah, itu dengan bukti kas keluar. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu menganalisis data mutasi utang, dan yang kedua melakukan pencatatan mutasi utang pada kartu utang. Nah, kemudian manfaatnya apa kita mempelajari mengenai kartu utang? Yang pertama, kita dapat mengetahui kepada siapa saja perusahaan memiliki utang. Kemudian yang kedua, mengetahui saldo utang masing-masing kreditur, dan yang terakhir, mengetahui batas jatuh tempo pembayaran utang dari masing-masing kreditur. Adapun yang perlu kita perhatikan sebelum melakukan pencatatan mutasi utang pada kartu utang, yang pertama kita harus mengecek keabsahan dokumen transaksi. Nah, kita harus memperhatikan apakah data dari bukti transaksi itu sudah benar perhitungannya, terus adanya bukti tanda tangan dari bagian pembelian, kemudian jumlah yang ada dalam bukti transaksi itu apakah sudah sesuai dengan catatan yang ada di bagian gudang, bagian pembelian. Kemudian yang kedua, dokumen transaksi dicatat dengan jumlah rupiah yang benar dan pada kartu utang kreditur yang tepat. Nah, jadi kita itu harus melakukan cek ya bahwa kartu utang yang kita masukkan datanya itu sudah benar sesuai dengan kreditur yang ada pada bukti transaksinya. Jangan sampai kita salah memasukkan data pada nama kreditur yang lain. Nah, yang terakhir, yang pertama itu disediakan satu akun utang untuk tiap kreditur. Kemudian dari akun utang itu ada rekening kontrolnya ya yang berupa kartu utang. Nah, nanti dari masing-masing kartu utang itu bisa dicek jumlahnya akan sesuai dengan saldo yang ada di buku besar, yaitu di akun utang. Dan mutasi utang itu dikelola dengan prosedur voucher. Untuk contoh soal dari pencatatan kartu utang dari data mutasi utang yang terjadi pada CP2 Putri, yaitu terdapat saldo awal senilai 11 juta ya. Nah, ini pencatatannya seperti ini. Dicatat bulan pada kolom tanggal ya, tanggal 1 September. Dan di keterangannya dicatat saldo. Nah, ini saldonya 11 juta dicatat di kolom saldo. Bu. Ya, silakan. Kapasitas keluar yaitu sampai 9 September dengan menggunakan faktur. Artinya utang berkurang, Bu, dicatat pula debit pada kartu utang CV Nusantara. Ya, di CV Nusantara ya. Pada tanggal berapa tadi? Tanggal 9 ya? Nah, ya ini untuk cara pencatatannya itu dicatat di kolom tanggal ya seperti ini, dan di keterangannya pembayaran utang, karena tadi disebutkan bahwa buktinya itu berupa faktur ya, pelunasan faktur di keterangannya. Nah, ini di kolom ref itu adanya jurnal kas keluar karena kita melakukan pembayaran, jadi
dicatat pada jurnal kas keluar, dan untuk kartu utangnya sendiri juga langsung dicatat di kolom sebelah debit, sehingga kita tidak memiliki utang lagi kepada CP Nusantara. Nah, untuk selanjutnya kalian akan Ibu beri tugas untuk melakukan diskusi ya mengenai pencatatan mutasi data mutasi utang pada kartu utang. Kalian bisa mengeceknya pada LKPD kalian ya yang sudah Ibu share di grup WA. Silakan untuk masing-masing kelompoknya bisa berdiskusi untuk melakukan pencatatan mutasi utang pada kartu utang. Untuk diskusi Ibu persilakan. Nah, adapun ini untuk penilaiannya ya dari hasil diskusi nanti kalian akan ada penilaian untuk prosesnya dan hasilnya, yaitu dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, ini langkah untuk penyelesaiannya. Kalian pertama membuat kolom dulu untuk tiap masing-masing kreditur untuk kartu utangnya, kemudian masukkan saldo awalnya, dan masukkan data mutasi utang, dan mencatat transaksi yang berhubungan dengan pembelian kredit, retur pembelian, dan pembayaran utang. Sudah selesai diskusinya. Untuk saldo dari PT Lestari hasil akhirnya berapa? PT Lestari saldo 5.500.000. Ya. Terus untuk PT Adi Prima? PT 11 juta. Ya, untuk yang PT Sinar Prima? PT Sinar Prima saldo 6.500.000. Ya, sudah benar ya. Berarti kalian sudah bisa melakukan pencatatan mutasi utang pada kartu utang. Nah, selanjutnya kita akan melakukan refleksi terlebih dahulu untuk pembelajaran kita kali ini. Jadi untuk pembelajaran kali ini apa yang diperoleh dari pertemuan kali ini? Pelajaran apa yang diperoleh? Silakan, ada yang mau menyampaikan? Pada pertemuan hari ini kita menganalisis data tentang mutasi utang dan melakukan pencatatan mutasi utang pada kartu utang. Ya, selanjutnya apakah masih ada kesulitan dalam melakukan pencatatan pada kartu utang? Sudah bisa dipahami ya, berarti ya? Bisa Bu, bisa. Untuk kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini, silakan ada yang mau menyampaikan? Kesimpulannya adalah satu mutasi tetap ada dua, yaitu di sebelah kredit dan debit. Di sebelah kredit transaksi pembelian secara kredit, dan di sebelah mutasi debit transaksi retur pembelian dan pembayaran utang. Berarti kalian sudah bisa memahami ya. Nah, di sini juga Ibu sudah buatkan kesimpulannya. Jadi untuk mutasi utang itu yang dicatat di sebelah kredit adalah transaksi pembelian kredit, dan untuk yang debit itu retur pembelian dan pembayaran utang. Nah, untuk evaluasi nanti kalian bisa buka di alamat link ini. Nah, nanti kalian akan mengerjakan 5 soal pilihan ganda, dan nanti hasilnya bisa dilihat langsung. Ya, sekian untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan ya. Terima kasih atas pembelajaran kali ini. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin.
Ya, ditutup dengan doa air majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi tetap jaga kesehatan dan terus semangat dalam belajar ya, walaupun kita melakukan pembelajaran daring. Ya, terima kasih untuk pertemuan kali ini Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.